Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sekar Ayu Trilandari. Saya dari jurusan BKI 1A Fakultas Dakwah akan memaparkan materi tentang perilaku manusia. Tugas kali ini dari Ibu Raudo selaku dosen pengantar psikologi. Baik teman-teman, yang pertama itu adalah pengertian perilaku. Perilaku dapat diartikan sebagai suatu respon individu terhadap stimulus atau suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai tujuan baik disadari ataupun tidak. Perilaku manusia sangat berbeda antara satu dengan yang lain, disebabkan oleh kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan pikiran, pengalaman, dan reaksi antar satu sama lain. Baik teman-teman, selanjutnya adalah jenis perilaku manusia. Yang pertama adalah refleksi atau alami. Perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan, secara refleks gitu ya teman-teman. Ya biasanya ini kita jumpai itu seperti contohnya saat kita melihat sinar matahari, seperti kita melihat lampu gitu. Secara spontan kita akan berkedip ting gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Itu adalah spontan, refleks aja gitu teman-teman. Lanjut yaitu non-refleksi atau secara sadar. Perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau sering kita sebut adalah otak gitu teman-teman. Ya ini contohnya itu seperti kita makan, kita minum, kita berjalan, kita beraktivitas itu secara sadar gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu prosedur pembentukan perilaku. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama adalah kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan. Nah, seperti kebiasaan-kebiasaan kita di pagi hari seperti bangun pagi, melakukan aktivitas mandi, sarapan, nah itu kebiasaan. Lalu yang kedua adalah pengertian. Perilaku ini atas dasar pengertian dari dalam diri seseorang dan kesadarannya. Yaitu seperti contohnya? Pengertian kepada diri sendiri aja teman-teman, bahwa besok saya harus bangun pagi karena besok ada mata kuliah, ada kuliah di pagi hari ya. Seperti itu tuh pengertian teman-teman. Lanjut yang ketiga adalah model. Model pembentukan ini sebagai contoh atau peranan terpenting atau menjadi patokan dalam seseorang yang biasa ditiru oleh bawahannya atau anggotanya atau diri kita sendiri. Model ini bisa kita artikan sebagai idola gitu ya teman-teman. Selanjutnya bentuk perilaku. Terdiri dari 2 perilaku. Yang pertama itu adalah pasif. Perilaku yang sifatnya masih tertutup, terjadi dalam diri individu dan tidak dapat diamati secara langsung. Ini biasanya terdapat di orang-orang yang tertutup ya teman-teman. Lalu perilaku pasif yang kedua ini, perilaku yang sifatnya terbuka. Perilaku aktif adalah perilaku yang dapat diamati langsung berupa tindakan yang nyata seperti mengerjakan soal, melakukan aktivitas. Lanjut, faktor yang mempengaruhi perilaku yaitu adalah faktor genetik atau faktor endogen. Ini biasanya di dalam diri kita, seperti jenis ras, jenis kelamin, sifat fisik, sifat kepribadian. Nah, di sini saya ambil salah satu contoh aja ya, jenis ras. Nah, ras ini terdiri dari warna rambut, warna kulit, warna mata gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya warna rambut itu ada yang hitam, ada yang pirang, ada yang coklat dan sebagainya. Terus untuk mata ada yang warna hitam, coklat, biru dan sebagainya. Lalu kalau untuk kulit, nah itu ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang dan sebagainya. Lalu yang kedua ini adalah faktor eksogen atau faktor dari luar individu. Biasanya ini adalah faktor lingkungan, pendidikan, agama, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Nah, di sini saya ambil salah satu contoh itu adalah pendidikan. Nah, biasanya kan di dalam sekolah ini kan ada berbagai banyak pergaulan, terus ya pokoknya pergaulan gitu ya teman-teman. Nah, kita jangan ambil yang jelek-jeleknya, kita ambil yang bermanfaat. Yang terakhir adalah teori perilaku manusia. Yang pertama adalah teori insting. Di sini menurut M. B. Dugal. Menurut M. B. Dugal, perilaku itu adalah perilaku yang innate, perilaku bawaan, dan insting akan mengalami perubahan karena pengalaman. Lalu yang kedua adalah teori dorongan, yaitu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi yang mendorong organisasi berperilaku. Lalu yang ketiga adalah teori insensif, disebut juga reinforcement, ada yang positif, berkaitan dengan hadiah dengan mendorong organisme bentuk, dan ada juga yang negatif, berkaitan dengan hukum gitu teman-teman, akan menghambat dalam organisme berperilaku. Yang keempat adalah teori atribut. Ini di sini menurut Fritz Heider, yaitu menjelaskan tentang sebab perilaku orang. Nah, ini banyak ya teman-teman, sebab perilaku orang itu baik atau buruk gitu. Seperti itu teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya paparkan bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.